Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap jaga protokol kesehatan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang game online di kalangan pelajar. Kita itu bisa mengakses game online di kalangan pelajar itu gampang banget, bisa melalui App Store ataupun Play Store. Nah, maka dari itu kita simak baik-baik apa itu game online. Merupakan salah satu game yang berbasis akun atau game yang bisa dimainkan dengan perangkat yang berbeda. Artinya, dengan bermodalkan akun game online, seorang bisa bermain game ini dimanapun, kapanpun, dan menggunakan perangkat apapun, baik smartphone, tablet, maupun komputer. Ada banyak game online yang sering dimainkan oleh masyarakat, antara lain Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan masih banyak lagi game yang lainnya. Dengan desain grafisnya yang menarik, berkontenkan perang, dan menyediakan berbagai jenis animasi senjata yang menarik, game-game tersebut sungguh membuat publik tergiur. Seperti perkembangan teknologi yang sangat pesat, penghobi game online tanah air juga bertambah setiap harinya. Hal tersebut menyebabkan Indonesia diklaim sebagai negara pasar mobile gaming terbesar di Asia Tenggara. Dengan pengguna game online aktif sebanyak 60 juta orang yang terdiri dari kaum laki-laki, kaum perempuan, orang dewasa, orang muda, dan anak-anak. Fenomena game online juga menjadi satu ketakutan publik di seluruh dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus, karena dampak negatif dari game ini sudah mulai merajalela dan sudah diberitakan secara universal di berbagai media online maupun media cetak. Meskipun beberapa kalangan mengatakan bahwa bermain game online juga mempunyai dampak positif, seperti mengurangi stres, melatih kemampuan berbahasa Inggris, dan lain sebagainya, ada 3 dampak negatif yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya kalangan pelajar atau mahasiswa akibat kecanduan bermain game online. Yang pertama, menurunnya semangat belajar siswa. Eksistensi game online di tengah kalangan pelajar atau mahasiswa benar-benar menyita waktu belajar siswa. Banyak pelajar atau mahasiswa kesulitan mengatur waktu belajarnya dengan baik karena pelajar yang kecanduan game online lebih memprioritaskan waktunya untuk bermain game dibandingkan dengan belajar. Bahkan, banyak pelajar yang mengaku menghabiskan waktu semalaman atau bergadang hanya untuk bermain game online dibandingkan belajar. Padahal, para generasi penerus bangsa tersebut dikirim oleh orang tuanya dari berbagai daerah untuk belajar. Lebih sadisnya, tidak sedikit pelajar atau mahasiswa yang notabene-nya adalah penerus bangsa bermain game online ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Bermodalkan mendapat tempat duduk di deretan kursi paling belakang, para siswa mulai melakukan aksinya dengan bermain game online. Para pelajar atau mahasiswa tersebut sepertinya sudah tidak peduli dengan guru atau dosen yang sedang mengajar di depan kelas karena sudah kecanduan bermain game online. Peristiwa yang menyedihkan tersebut sering kita dapati di kalangan pelajar atau mahasiswa. Menurutnya semangat belajar siswa akibat bermain game online tersebut akan berdampak pada hasil belajar siswa yang kurang memuaskan dan bahkan mengecewakan banyak kalangan di akhir semester. Orang tua dan para guru sering mengeluh ketika mendapati hasil belajar siswanya yang buruk. Yang kedua yaitu hilangnya budaya interaksi sosial. Pelajar yang kecanduan game online cenderung menyendiri untuk bermain game online dibandingkan berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Pelajar yang kecanduan game online sepertinya merasa dirinya serba berkecukupan dengan bermain game online. Pelajar tersebut tidak lagi membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi hal-hal penting yang ada dalam hidupnya. Ciri-ciri pelajar yang kecanduan game online tersebut digolongkan ke dalam penyakit kelainan mental oleh WHO pada tahun 2018 lalu. Ketidakefektifan interaksi sosial dalam diri pelajar akibat bermain game online juga berdampak pada proses belajar siswa yang kurang maksimal. Karena pelajar atau mahasiswa yang kecanduan game online cenderung malas mengkomunikasikan tugas rumah dengan teman-teman atau dengan gurunya. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar yang buruk.
Yang ketiga yaitu pelajar yang kecanduan game online dapat memicu tindakan destruktif yang dapat merugikan orang lain. Tindakan tersebut seperti mengambil uang orang tua dan lebih parah lagi mengambil uang orang lain untuk membeli pulsa atau membayar warnet untuk bermain game online. Tindakan pelajar tersebut merupakan tindakan yang sangat menyedihkan, seperti yang dimuat di harian online poskupang.com, seorang ibu di Kediri, Jawa Timur yang mendapat tagihan transaksi game online hingga jutaan rupiah lantaran ulah anaknya. Dalam lingkungan hidup kita sehari-hari, sering didapati banyak pelajar yang kecanduan game online, menghabiskan uangnya hanya untuk bermain game online. Padahal, pelajar tersebut masih mengharapkan uang dari orang tuanya. Adapun uang digunakan untuk membayar bilik warnet, game center, dan membeli senjata atau alat dari suatu game online. Tidak hanya itu, banyak pelajar menghabiskan uang hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk membeli pulsa atau voucher bermain game online. Tindakan tersebut sudah sangat berlebihan dan perlu perhatian secara khusus. Terdapat beberapa langkah yang harus diambil untuk meminimalisir dampak negatif game online terhadap pelajar. Yang pertama, orang tua adalah tokoh yang berperan penting dalam proses perkembangan anak. Oleh karena itu, kontrol sosial yang dilakukan oleh orang tua terhadap pola hidup anak perlu dilakukan secara rutin. Orang tua harus mengarahkan anak kepada pola hidup yang teratur agar anak tidak mudah terpengaruh dengan dunia game online. Orang tua juga harus menjelaskan secara tegas mengenai dampak negatif dari game online kepada anak dengan menunjukkan contoh-contoh dampak negatif game online yang diberitakan di media. Hal ini dilakukan agar pemahaman anak terbuka luas mengenai dampak negatif dari game online tersebut. Yang kedua, perlu adanya tanggapan serius dari pemerintah. Game online sudah menjadi satu fenomena yang menakutkan saat ini. Kasus-kasus akibat dari game online juga sudah bermunculan dari berbagai kalangan. Terlebih lagi, pada tahun 2018 lalu, WHO telah menetapkan bahwa pelajar yang kecanduan game online tergolong dalam penyakit kelainan mental. Yang ketiga, seperti yang kita ketahui, para pendidik, yaitu guru dan dosen, juga berperan penting dalam perkembangan akademik maupun karakter pelajar. Oleh karena itu, para pendidik juga berperan untuk menyuarakan secara terus-menerus dan tegas mengenai dampak negatif dari game online kepada pelajar. Para pendidik juga harus mengajak para pelajar untuk tetap belajar dan meraih impiannya. Bila problematika game online di kalangan pelajar ditanggapi dengan serius, alhasil negara kita akan menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas, beretikat baik, dan menjadi penerus bangsa yang bermutu. Nah, itu tadi adalah penjelasan materi tentang game online di kalangan pelajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.